Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efriansa, guru PAI SDN 8 Morainim, mahasiswa PPGDJ LPTK UIN Raden Patah Palembang, dengan nomor peserta 1603550000158, nomor induk mahasiswa PPG 2102114316. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 5 semester 1 dengan tema mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, subtema mengenal kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya sudah siap belajar hari ini? Mohon bantuan Ananda Kaihan ya giliran hari ini ya, untuk memandu teman-temannya. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Oke, silakan duduk kembali anak-anak semuanya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, akan ke absen terlebih dahulu ya. Abil Liansa, Ahmad Zaki Al-Gaza, Azza Davino. Terima kasih semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kak Bapak cek dulu. Duduknya yang rapi kan ya. Kita cek kesiapan belajarnya. Buku baik anak-anak semuanya. Nopal ayo. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi pendidikan agama Islam ini tentang mengenal nama-nama Allah. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa yang kita pelajari? Nama Allah itu apa? Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Yang kedua? Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Allah Maha Hidup. Yang apa yang bisa kita teladani dari nama Allah Al-Qayyum itu kemarin ya? Siapa yang masih ingat? Apa nak? Hah? Mandiri ya. Misalnya contohnya apa? Kalau kita mandiri, cuci baju sendiri. Apalagi hari ini kita akan belajar subtema masih di pelajaran yang kedua, tapi subtemanya berbeda hari ini ya. Materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal kitab-kitab Allah. Anak, dari materi mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, tema yang akan kita pelajari di minggu berikut ini, hari ini kita akan mempelajari tentang subtema mengenal kitab-kitab Allah. Masih ingat rukun iman? Ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya,
Dari materi ini anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ikuti atau anak-anak peroleh dari kegiatan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab Allah dengan benar. Nanti sekarang anak-anak kita cek di sini perintah beriman kepada kitab Allah. Coba anak-anak cermati ayat di bawah ini. Coba siapa yang bisa membacakannya? Siapa? Ryan, oke Ryan. Tolong Ryan bacakan. Kuat-kuat ya suaranya. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bagus ya, Nanda Ryan. Sudah lancar bacanya. Anak-anak coba sekarang Pak bacakan ya. Kamu perhatikan bacaan saya. Kita akan mencermati ayat ini apa sih maksudnya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Menurut anak-anak, apa isi kandungannya dari ayat ini? Menjelaskan tentang apa? Hah? Ya, menjelaskan tentang apa sih ayat ini? Menjelaskan? Ayo, jangan ragu-ragu benar. Salah nggak apa-apa. Perintah beriman kepada kitab Allah. Bagus, siapa? Pino ya. Surah An-Nisa ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya, sebelum Al-Quran, Allah juga sudah menurunkan kitab-kitab yang lain. Ini ada dalam surat ini. Surat An-Nisa ayat 136 ini. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwasanya kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Itu nanti akan kita pelajari, ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun, mengatur cara kita bersikap, berperilaku guna mencapai keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul semuanya itu adalah pedoman hidup. Yang utamanya ada Al-Quran, karena Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu sebagai pedoman hidup, agar itu ini dalam kehidupan ini ada yang menuntun, ada yang mengatur bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku
Untuk apa semuanya itu? Agar kita bisa mencapai keselamatan, bisa mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus meyakininya. Yakin sekarang kalau Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan oleh Allah? Yakin. Nah, dari kitab-kitab tersebut ada kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Yang satu yaitu Taurat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Al-Quran. Sebenarnya Allah itu juga menurunkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Tapi yang ini kitab-kitab, ya, kepada Nabi dan Rasul yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita adalah 4 kitab ini yang diturunkan. Yang wajib kita imani 4 kitab ini. Yang pertama, Allah itu pernah menurunkan kitab Taurat. Yang kedua, Allah pernah menurunkan kitab Zabur. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari kitab-kitab itu ya. Jadi tidak ada lagi Allah menurunkan kitab setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. Nah, siapa saja penerimanya? Ini dia. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu boleh kamu catat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, diturunkannya itu kepada Nabi Musa abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Mesir dan Israel. Kalau di dalam peta dunia, nah ada puluh ini peta dunia. Dalam peta dunia, Mesir dan Israel itu, kalau Mesir ada di benua Afrika ya. Ini benua Amerika yang salah. Di benua Afrika dan benua Asia. Ya, yang Israelnya itu ya. Nah, kemudian Taurat itu berasal dari kata Torah yang artinya ajaran dan berbahasa Ibrani. Itu kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di mana diturunkannya? Di tanah Kanaan. Juga di sekitar daerah Asia, apa namanya? Asia Timur namanya. Kemudian Zabur itu artinya menulis. Isi dari Zabur itu adalah kumpulan syair dan pujian kepada Allah. Juga ada kata-kata hikmahnya ya. Ada tentang Nabi Daud. Memiliki suara yang merdu, bisa melunakkan besi, masih ingat ya, bisa melunakkan besi. Yang membunuh raja Talut ya, Jalut. Raja Jalut. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Jadi perhitungan tanggal kalender kita ini dari zamannya Nabi Isa alaihi salam 1 Masehi itu, dari zamannya Nabi Isa alaihi salam. Masehi itu tahu kan, kalau kita Hijriah kalau Islam. Kalau internasional itu Masehi, Januari, Februari, Maret sampai Desember itu hitungan tahun Masehi. Nah, 1 Masehinya itu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Sekarang kita 2021. Zaman Nabi Isa dulu 1 Masehi ini. 1 Masehi itu di zaman Nabi Isa. Artinya umur Nabi Isa sampai ke kita sekarang ini sudah 2021 tahun, ya kan? Nah, di mana kitab Injil ini diturunkan? Di Yerusalem. Yerusalem itu ada di mana? Yang perang dengan Israel ini. Palestina. Apa arti Injil? Kabar yang baik. Kemudian berikutnya kitab Al-Quran. Nah, inilah kitab yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya itu abad ke-6 Masehi. Jadi bedanya
jarak waktunya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 6 abad ya. Di Mekah dan Madinah. Nah, Al-Quran ini turunnya di Mekah dan Madinah. Ada 2 periode. Periode Mekah dan periode Madinah. Makanya setiap pelajaran kita mengenal surat-surat pendek itu ya, kita ada kelompok surat Makkiyah, ada kelompok surat Madaniyah. Yang turunnya di Mekah itu masuk Makkiyah, yang turunnya di Madinah Madaniyah. Itulah makanya Al-Quran itu dikatakan turun di Mekah dan Madinah. Ada 2 tempat turunnya Al-Quran. Periode Mekah itu sekitar 13 tahun dan periode Madinah itu 10 tahun. Al-Quran ini artinya bacaan. Bacaan yang mulia. Kemarin Pak jelaskan, baca Al-Quran itu bernilai ibadah. Bukan sekedar bacaan saja Al-Quran ini. Buku bacaan, koran bacaan, majalah bacaan. Tapi Al-Quran walaupun dia bacaan, tapi dia memiliki tingkat yang lebih tinggi dari bacaan-bacaan yang lainnya. Karena ada nilai ibadah di dalamnya. Itu didapatkan Pak. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 6.296 ayat, dan 30 juz. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, diturunkan di 2 tempat ini, di Mekah dan Madinah ini, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian, yang terpenting dari kitab Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu seperti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi. Dan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya sudah dirangkum dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Jadi yang menjadi pedoman umat manusia sekarang ini, jadi Al-Quran itu bersifat universal, berlaku untuk semua umat manusia. Tinggal orangnya mau atau tidak mengimaninya. Dan orang-orang yang mau mengimaninya seperti kita yang Muslim. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Pamungkas Al-Quran itu ya. Jadi tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, ini Pak jelaskan sedikit yang ini ya. Iman kepada kitab Allah. Yang pertama Allah menurunkan Taurat. Taurat itu artinya apa dalam bahasanya? Dalam bahasa artinya ajaran. Dari bahasa Torah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi 10 perintah. 10 commandment. Di antaranya dari 10 itu adalah mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri, berbohong dan lain-lain. Larangan-larangan lain itu ya. Di mana diturunkannya? Diturunkan di daerah Israel dan Mesir kurang lebih di abad ke-12 sebelum Masehi. Nah ini petanya ya. Ini tidak bisa dibesarkan lagi karena ada di mind map ya. Kemudian yang kedua Allah menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berasal dari kata Zabara yang artinya menulis, berisi kumpulan nyanyian, puji-pujian kepada Allah, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Itu isi dari kitab Zabur. Masih ada tak Pak Zabur itu? Allah alam. Dan lagi kali ya, karena sudah disempurnakan di Al-Quran. Yang kemudian yang keempat Allah menurunkan kitab Injil. Injil artinya kabar yang baik, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Isi dari Injil itu perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, mengesahkan Allah. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kemudian penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Jadi kitab Injil juga membenarkan kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, yang terakhir Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Turunkan abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah sebagaimana yang Pak gambarkan di slide yang pertama tadi. Apa sih isinya Al-Quran itu? Al-Quran itu ya, menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia, nah berlaku universal untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Islam saja Al-Quran itu. Sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Al-Quran itu berisi 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, paham semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, sekarang untuk lebih mendalami materi ini, anak-anak akan bagikan lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok ini ya. Nah, nanti silakan berkelompok, silakan diisi ini ya, mengenai materi yang sudah kita pelajari Pak sampaikan tadi ya. Nih, silakan ini berkelompok, ini silakan berkelompok, silakan berkelompok, ini juga silakan berkelompok, silakan dikerjakan. Yuk. Nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Al-Quran bangsa untuk bangsa. Ini jadi referensi boleh ini. Cari di sini ada boleh. Ya. Silakan. Ayo diisi, ayo. Diisi nak. Caranya kamu baca dulu ini, biar kamu bisa jawab di sini. Baca dulu ini, bacalah dulu. Ya. Untuk yang bawah kamu cari pasangannya. Kelompok 1 sudah, kelompok 4. Oke, silakan. Silakan dulu lagi nak. Oke, terima kasih anak-anak. Masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugas LKPD ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan dari masing-masing kelompoknya, perwakilannya 1 orang maju ke depan. Lengkapilah tabel berikut. Kitab Taurat diturunkan untuk bangsa Bani Israel. Kitab Injil diturunkan setelah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Oke, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih. Kita bahas sebentar ya materi ini sebagai bagian dari pendalaman. Coba anak-anak lihat ke layar monitor. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama turun ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan membacakan wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian lengkapi tabel berikut. Nah, ini kan ada tabelnya. Biar kamu bisa berpikir tingkat tinggi ya, pakai tabel kita. Ada pernyataan, ada jawaban dalam tabel. Kalau Pak cek di sini kelompok 1 benar semuanya. 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita akan bermain sortir kartu agar anak-anak
memahami materi ini ya. Ini sudah persiapkan 4 buah kartu induk. Ini namanya kartu induk yang ada tanda panah ini. Nanti kamu yang dapat kartu rincian, ini namanya kartu rincian. Yang dapat kartu rincian nanti mencari induknya. Yo, mana induk saya ya? Cari oleh kamu nanti. Oh, ini Injil. Nanti berkelompok, yang dapat Injil berkelompok ke tempat Injil. Yang dapat Al-Quran, kartu rinciannya masuk ke kartu induk Al-Quran. Paham? Paham. Oke. Sekarang biar lebih ini ya. Tidak usah berkelompok saja, langsung Pak buat ini saja. Yang ini barang ini akan Pak tempelkan saja langsung di sini. Nanti kamu akan Pak bagi ininya. Kamu tinggal mencarinya saja. Oke, satu lagi Ryan. Siapa yang menang itu? Aku ibu ini. Satu tengok. Ini. Taurat abad ke-12 sebelum Masehi, benar? Cek lagi di bukunya. Oke, benar. Berbahasa Ibrani. Taurat. Di Mekah dan Madinah diturunkannya. Salah. Nabi Musa. Kitab Zabur artinya menulis. Di tanah Kanaan. Cakep. Nabi Daud alaihissalam. Betul. Abad ke-10 sebelum Masehi. Wah, soleh yang ini. Kitab Zabur. Injil Nabi Isa. Di Yerusalem. Benar. Abad 1 Masehi. Betul. Artinya ajaran. Salah ya? Kita tukar ya. Kumpulan syair dan pujian kepada Allah. Hah? Salah. Ini di Zabur. Kurang Zabur. Al-Quran abad ke-6 Masehi. Benar. Diturunkan selama 22 tahun 2 bulan, 22 hari. Benar. Artinya bacaan. Benar juga. 114 surat, 26.236 ayat, 30 juz. Di Israel dan Mesir. Nabi Muhammad. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang keliru ya. Ada 5 yang keliru. Nah, artinya kalau 5 ini masih it's okay ya. Wajar, masih ada yang belum begitu pahamnya ya. Nah, untuk Taurat ini di Mekah dan Madinah itu Al-Quran. Tadi kan sudah kita ini kan, Al-Quran itu di Mekah dan Madinah. Untuk di Israel dan Mesir itu Di Taurat. Taurat. Ini jawabannya yang benar. Ada lagi yang keliru tadi. Kumpulan syair dan pujian Allah. Ini masuknya di sini di Zabur. Masuknya di Zabur. Kemudian ini ya, artinya kabar yang baik. Injil. Kabar yang baik itu adalah Injil. Artinya ajaran. Itu masuk di Taurat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Jadi materi ini mengenalkan kepada kita semuanya tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Yaitu yang pertama kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat ini artinya ajaran, berbahasa Ibrani, diturunkan di Israel dan Mesir. Kitab Zabur
Zabur itu artinya menulis, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam abad ke-10 sebelum Masehi. Di tanah Kanaan, isi dari Zabur ini adalah kumpulan syair dan pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Arti dari Injil ini adalah kabar yang baik. Yang terakhir, yang keempat, yang wajib kita imani itu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Artinya bacaan. Diturunkan di dua tempat, di Mekah dan Madinah, yang berisi 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Oke? Ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Yang pertama, Taurat. diturunkan kepada. Nabi Musa. Yang kedua, Zabur. diturunkan kepada. Nabi Daud. Yang ketiga, Injil. diturunkan Isa. kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran. diturunkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa surat Al-Quran itu? Ada 114. Ada 114 surat. Ada berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. Kemudian ada versi yang lain juga 6.666 ayat. Ada yang versi itu. Tapi kebanyakan dalam Al-Quran keluaran Kementerian Agama itu 6.236 ayat. Kemudian berapa lama Al-Quran diturunkan? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau digenapkan sekitar 23 tahun. 10 tahun di periode Madinah dan 13 tahunnya di periode Makkah. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Ya, evaluasi. Nanti kamu tulis nama, kelas, tanggal hari ini. Kamu akan mengisinya ini. Yang pertama, soal nomor 1 sampai 5 itu pilihan ganda. Soal nomor bagian B ya, maksudnya soal bagian B, kamu hanya menuliskan B jika benar dan S jika salah. Ada pernyataan di sampingnya di dalam kolom huruf awal itu kamu tinggal menuliskan B atau S. Kalau pernyataannya benar, kamu tulis huruf B. Kalau salah, S. Oke, lanjut. Silakan. Kita evaluasi ya. Tulis namanya, jangan lupa. Jangan lupa tulis nama. Yang sudah silakan dikumpul. Jangan lari-lari, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Nama jangan lupa nama ya. S. Silakan duduk yang rapi anak-anak semuanya. Alat tulisnya silakan dirapikan lagi. Buku cetaknya dikumpulkan lagi ke depan ya ini ya. Buku cetaknya kumpul depan sini. Meja sini. Rapi-rapi. Oke.
kita cek jawaban yang ini. Kita cek yang benar salah ini. Pernyataannya Nabi Isa menerima kitab Taurat. Benar atau salah? Salah. Cakep. Kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Benar. Cakep. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Benar. Cakep. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Benar. Kitab Injil berbahasa Ibrani. Salah. Pinter. Nih, perhatikan pernyataan di bawah ini. Musa menerima kitab Injil nomor 1. Nomor 2, Daud menerima kitab Al-Quran. Ketiga, Isa menerima kitab Injil. 4, Musa menerima kitab Taurat. 5, Muhammad menerima kitab Al-Quran. Pernyataan yang benar adalah 3, 4, 5. Iya, benar. Isa menerima Injil, Musa Taurat, Muhammad Al-Quran. Yang kedua, berikut ini cara-cara beriman kepada kitab Allah. Kecuali mempercayai bahwa kitab datangnya dari Allah, kecuali ya, membenarkan berita-berita kitab terdahulu, mempercayai nama-nama kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang mana? D, kan kecuali. Kecuali itu artinya yang tidak. Kalau dia ada kata-kata kecualinya. Oke anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Dan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan hari ini, anak-anak sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik ya dari pemahamannya. Terbukti dari beberapa hal yang kita sajikan dalam sortir kartu atau kapsul tadi, anak-anak sudah mampu untuk menempelkan kartu-kartu rincian di kartu induknya dengan benar. Tadi ada beberapa yang keliru tadi ya, tapi dilihat secara keseluruhan semuanya sudah dapatnya, sudah mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.